Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali ke general reading lagi. Kita akan melihat pesan general apa yang akan tersampaikan kepada kamu ya. Seperti biasa, ini adalah general reading. Kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang, sehingga tidak akan semuanya resonate untuk kalian. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate, silahkan ambil manfaat, silahkan ambil kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya, serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan lihat pesan general apa yang akan hadir di readingan kita kali ini. Di energi kartu pertama ada Death. Di sini ada suatu perubahan ya, perubahan dalam kehidupan kamu tentunya. Ada suatu permasalahan yang terjadi antara kamu dan seseorang yang sepertinya baru saja berakhir dengan banyak sekali drama, banyak sekali hal-hal yang sepertinya membuat hidup kamu merasa tidak baik ya. Mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini kamu seperti terkuras energinya, terkuras emosinya, sehingga membuat hidup kamu ya terlihat banyak sekali permasalahan yang hadir. Nah, di sini saya melihat ini bukan akhir dari segalanya. Entah dalam sebuah hubungan yang baru saja berakhir ya, ada yang mungkin baru saja keluar putusan ya untuk kalian divorce, atau banyak hal yang sudah terjadi di hidupnya kamu yang akhirnya membawa banyak sekali perubahan. Dan saya melihatnya kamu diharuskan untuk meninggalkan sesuatu hal di masa lalu dan membuka lembaran baru ya. Nah, di sini mungkin ada suatu hubungan yang sudah tidak terjalin lagi dan kalian sudah berpisah ya, dan perpisahannya melewati banyak sekali drama, dan akhirnya kamu menjadi seseorang yang memenangkan situasi dan kondisi karena memang seseorang yang kamu fokuskan ini dia bersalah ya. Mungkin ada banyak hal yang dia hadirkan selama kalian terkoneksi atau berkomitmen. Di sini ada Four of Swords ya. Di sini saya melihatnya setelah semua hal yang terjadi di dalam kehidupannya kamu dan dia, banyak perenungan yang harus sangat dia lakukan karena ini adalah awal dari kehancuran dia. Kalau saya melihat ini sebagai suatu peringatan keras bagi dirinya bahwa apa yang dia perjuangkan selama ini adalah sesuatu hal yang salah. Seseorang yang mungkin kamu pikirkan ini ya, dia sudah sangat toksik di hidupnya kamu, menimbulkan banyak sekali kerugian, sakit hati, serta kekecewaan, sehingga keinginan kamu, harapan kamu mungkin untuk memiliki keluarga yang berbahagia di sini sepertinya harus kamu kubur ya. Karena seseorang yang menjadi pasangan kamu ini atau seseorang dari masa lalu kamu ini, dia tidak pernah memikirkan ya sesuatu hal yang sedang dia jalani saat ini sebagai suatu berkah. Dia terus mencari kepuasan. Salah satunya mungkin penyebab kamu ya akhirnya memilih mundur, akhirnya memilih untuk pergi. Dia menghadirkan seseorang yang seharusnya dia tidak hadirkan di hubungan kalian berdua. Dengan kata lain mungkin ada orang ketiga di sini ya. Dan saya merasakan ini adalah buah dari semua perbuatan dia yang lupa dengan hal-hal yang dulunya sudah dia lewati bersama kamu. Perjuangan dia sampai di titik ini siapa yang mendampingi? Semuanya terjadi pada saat kamu sudah terkoneksi sama dia atau berkomitmen sama dia. Artinya di sini perjuangan kamu tidak hanya menikmati kesuksesan dia saja ya, karena kamu mendampingi mulai dari titik terendah kehidupan dia, dan tidak jarang kamu juga menolong atau mensupport ya finansial dia, karena pada saat itu mungkin dia kehilangan pekerjaan atau sepertinya tidak memiliki pekerjaan di sini ya, dan kamu adalah seseorang yang membantu dia ya keluar dari permasalahan. Dan di sini saya melihatnya ada banyak hal ya yang sepertinya
membuat dia lupa setelah apa yang dia dapatkan ya. Di sini saya melihatnya dalam hal karir dia memiliki kemajuan yang sangat pesat, dan ini juga yang menjadi seperti cobaan atau ujian hidup dia. Ketika Tuhan menghadirkan banyak sekali kemewahan, rezeki yang berlimpah, jadi semuanya ada, secara finansial pun membaik, ternyata dia diuji juga dengan kesetiaan di sini ya. Nah, saya merasakan dia seperti lupa dari mana dia berasal dan bagaimana keadaannya dulu. Bagaimana kamu ya susah payah mendampingi dia, dan setelah dia sukses, setelah dia memiliki semua hal ya, di sini sepertinya dia lupa dan akhirnya dia tergoda atau dia mencari kesenangan lain di luar rumah ya. Dan di sini saya melihatnya banyak sekali hal-hal yang negatif akhirnya, dan dia melakukan kesalahan ya, kesalahan yang sangat fatal di sini, dan akhirnya kamu memilih untuk menyudahi sebuah hubungan. Untuk yang sudah menikah mungkin kalian memilih untuk bercerai atau divorce di sini. Yang mungkin berkomitmen kalian memilih untuk mundur ya, putus dan tidak mau terkoneksi apapun lagi sama dia ya. Dan di sini kita akan melihat apa yang terjadi di hidup dia ya setelah kamu dan dia berpisah ya. Apakah ada karma yang akan dia dapatkan setelah apa yang dia perbuat di sini ya. Jadi semuanya tidak lepas dari tabur tuai ya. Seseorang yang kamu fokuskan, seseorang yang sudah menyakitkan perasaan kamu ya, di sini menghancurkan kehidupannya kamu. Di sini saya melihat untuk awal kalian berpisah, dia masih bersenang-senang ya dengan apa yang dia dapatkan, apa yang akhirnya ya dia inginkan untuk berpisah akhirnya terrealisasi. Artinya di sini ketika kamu memilih untuk bertahan dalam sebuah hubungan, ternyata dia sudah ingin melepaskan kamu ya, karena menurut dia ya kamu sudah tidak ada artinya lagi di hidup dia ya. Dan banyak hal yang sepertinya membuat kamu juga merasa ini adalah jalan yang terbaik. Setelah apa yang kamu lakukan, mungkin kamu berusaha untuk menyendiri, berusaha untuk berpikir secara jernih ya. Mungkin kamu melakukan perjalanan healing di sini setelah semua apa yang terjadi di hidupnya kamu. Akhirnya kamu mengambil suatu keputusan yang tepat, keputusan yang tidak dalam keadaan emosi, dan kamu sudah memikirkan dengan sebaik mungkin di sini ya. Dan saya merasakan ini adalah sebuah proses hidup yang memang harus dijalani, dan mungkin ini adalah sebuah takdir Tuhan yang terbaik untuk kamu jalani, dan tidak ada yang perlu kamu sesali karena di sini cinta kamu berharga ya. Cinta kamu di sini sangat berharga. Jadi jangan disia-siakan untuk seseorang yang toksik di hidupnya kamu. Mungkin harta bisa dicari ya, kesenangan dunia bisa dicari, tapi untuk batin, hati ya, kamu tidak akan merasa tertekan lagi, dan bersiap untuk apapun hal-hal baik yang akan mendekat. Setelah kamu menetralisir energi seseorang dari masa lalu yang toksik ini, kamu sepertinya akan diberikan suatu kehidupan yang akan jauh lebih membahagiakan, terutama dalam hal cinta. Ya, tidak menutup kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang yang lebih baik, yang lebih mencintai kamu ya. Dan di sini saya melihat keadaannya berbalik ya. Berbalik ketika dia sudah melepaskan kamu, sudah sepertinya tidak berhubungan lagi sama kamu. Dia mengharapkan sesuatu hal yang lebih baik untuk kehidupannya, harapannya, kebahagiaan yang dia inginkan ya. Dan dengan melepaskan kamu mungkin dia bisa mendapatkan yang jauh lebih baik dari kamu. Nah, ini adalah sesuatu hal yang tidak dia syukuri ya. Selama ini mungkin kamu sudah berusaha keras untuk mendampingi dia dengan sebaik mungkin, namun ternyata dia yang tidak puas dengan semua hal yang dia dapatkan. Akhirnya ya di sini saya melihat ada seseorang yang hadir ya di kehidupannya kamu yang memberikan banyak sekali pengaruh buruk ya. Dan di sini saya melihatnya energi dia ya
menghadirkan orang ketiga di sini, dan inilah yang akhirnya membuat kehidupannya hancur. Ternyata yang dia sukai, yang hidup bersama dia saat ini, yang dia bangga-banggakan, ternyata memiliki sifat dan karakter yang sangat tidak baik ya di sini. Apa yang dia dapatkan atau apa yang sudah dia kumpulkan ya, mulai dari karir, finansial yang cukup baik di sini, akhirnya perlahan-lahan hancur karena seseorang yang membersamai dia ini hanya menginginkan sesuatu hal yang bersifat materi. Artinya di sini seseorang yang membersamai dia di sini adalah seseorang yang materialistis ya. Dan di sini setelah kehidupannya hancur, setelah apa yang dia bangun hancur, di sini dia menyadari bahwa apa yang dulu pernah kamu katakan akhirnya terjadi, apa yang sudah kamu warning akhirnya terjadi, dan dia mengingat semuanya itu, mengingat semua hal yang sudah kamu lakukan, sudah kamu berikan sama dia, seperti dia mencoba untuk kembali ke masa lalunya sama kamu. Namun di sini sudah banyak hal yang terlanjur terjadi yang energinya sangat toksik ya, dan ini dia yang menyebabkan, dan dia harus sangat mengintrospeksi diri karena jika tidak kehidupannya akan semakin hancur ya. Apa yang sudah dia lakukan sama kamu ini sepertinya tidak mudah ya untuk kamu lupakan. Dan saya melihat dia masih setelah apa yang terjadi di hidup dia, kehancuran terutama ya di sini, dia sepertinya melihat kamu ya dimanapun, kadang berhalusinasi juga. Jadi saya melihat ini adalah suatu keterpurukan dia yang akhirnya membuat dia depresi. Ya, dia sepertinya mengingat kamu seperti seseorang yang dikirimkan black magic yang tidak bisa melupakan ya, melupakan kamu, dan akhirnya ya di sini kehidupan dia semakin terpuruk karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Hartanya, kedudukan dia dalam sebuah karir, di sini semuanya hilang. Ya, ketika seseorang yang dulu pernah dia banggakan, seseorang dari energi orang ketiga yang dia hadirkan, di sini yang justru malah membuat hidupnya hancur ya. Dan saya merasakan kehidupannya banyak sekali perubahan-perubahan yang mengarah ke arah yang tidak baik ya. Dan dia di sini seperti ingin bercerita semua hal ya kepada kamu yang sepertinya kebiasaan dari dulu ketika dia belum berubah ya. Dia selalu sepertinya bercerita, curhat ya, memberitahukan apapun ya kehidupannya dengan kamu, apa yang dilalui dia, keseharian dia. Nah, seperti dia ingin mengulang kembali hal itu karena banyak cerita yang ingin dia sampaikan, banyak keadaan yang ingin dia keluarkan sama kamu agar kamu mengerti, atau mungkin sedikit iba dengan dia ya. Dan di sini saya melihat mungkin dia menyesali ya apa yang sudah dia lakukan, karena dia dulu pernah terfikirkan ya sebelum kamu meninggalkan dia ingin lebih dulu meninggalkan kamu, dan itu berhasil ya. Dia sepertinya meninggalkan kamu dengan berbagai macam alasan. Akhirnya kamu memilih menyerah, akhirnya kamu memilih mundur dalam situasi dan kondisi hubungan kamu sama dia ya, dan dia sempat merasakan hal itu, dan inilah yang menjadi penyesalan yang sangat luar biasa di hidup dia. Dan saya merasakan ini adalah sesuatu hal yang sangat kalau saya melihatnya kehidupannya menjadi sesuatu hal yang sangat dia benci kali ini, karena keadaannya semakin hari semakin terpuruk dan perasaannya semakin hari semakin mengingat kamu ya. Ini kalau saya melihatnya adalah bentuk suatu tabur tuai, hukum karma yang akhirnya dia dapatkan setelah apa yang dia lakukan, perselingkuhan ya, dan memfitnah kamu mungkin di sini ya, dan melupakan semua perjuangannya kalian berdua ya. Kalian juga tidak berkomitmen dalam waktu yang singkat di sini. Hubungan yang sudah terjalin ini adalah suatu hubungan yang sudah lama ya, sudah bertahun-tahun, dan dia tidak memikirkan semua hal yang sudah kamu lakukan ya. Jadi tidak menghargai, tidak sepertinya menghargai semua perjuangan yang sudah kamu lakukan, karena di sini kesuksesan yang dia dapatkan ya, ini ada andilnya kamu, entah di sini mendoakan, mensupport, atau dalam hal materi kamu juga sudah pernah mensupport dia ya. Jadi kamu tidak hanya
berdiam diri di sini ya. Jadi semua perjuangan yang kamu lakukan ya, semua hal yang sudah kamu lakukan akhirnya ya ini membuat dia menyadari. Dan saya merasakan setelah kamu benar-benar pergi, setelah kamu benar-benar meninggalkan dia, akhirnya dia menyadari semua hal ya. Dalam sesuatu hal yang kecil pun di sini akhirnya dia menyadari bahwa semua hidup kamu di sini didedikasikan untuk dia. Namun dia tidak menyadari hal itu. Nah, inilah yang membuat kehidupannya ya banyak sekali penyesalan. Karena apa? Tabur tuainya sudah terjadi, hukum karmanya sudah dia dapatkan, dan kali ini untuk dia kembali pun di sini dia berpikir 1000 kali ya, karena dia tidak sanggup melihat kamu yang sepertinya menolak dia, atau mungkin kamu akan merendahkan dia. Jadi pemikirannya sudah jelek di sini ya. Padahal mungkin kalau dia meminta maaf ya, kamu juga tidak terlalu ekstrim ya, atau tidak terlalu keras ya, karena mungkin kamu menyadari yang terjadi ya itu adalah sebuah takdir yang memang harus dijalani, dan kedepannya harus jauh lebih baik ya. Entah masih bersama ataupun tidak, di sini harus semuanya membaik ya, dan ada perbaikan diri tentunya di hidupnya kamu dan di hidupnya dia. Jadi di sini tidak ada dendam dari kamu, tidak ada suatu energi yang sepertinya menginginkan ketidakbaikan di hidupnya, namun Tuhan memberikan sebuah pembelajaran ya. Jadi ini juga sebagai pengingat untuk kita ya, selalu menjadi seseorang yang lebih baik, karena ketika ya kamu merasakan ketidakbaikan dari siapapun itu, Tuhan akan mendatangkan banyak sekali keberkahan ya, dan mungkin di sini keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan untuk hidupnya kamu ya. Oke, kita akan melihat energi yang hadir kali ini ada Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke, sepertinya cukup ya untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan bye-bye.